Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, dan masih kembali lagi di Selasa Berkelana untuk kesempatan hari ini di 15 September 2020. Dan ya, masih tentang apa pula tadi? Ini nih adaptasi belajar di era pandemi bersama Ibu Guru Fian. Ya beda lagi deh. Ibu guru yang masih muda. Jadi kita panggilnya kakak biar akrab ya. Oke, ini tadi kita mau masuk ke segmen ini nih tentang gerakan menulis buku Indonesia ya. Selain tadi kita mengkampanyekan untuk gerakan memakai masker, sekarang saatnya kita beralih ke literasinya. Oke. Silakan Kak Fian bisa dijelasin dulu kenapa Kak Fian dan teman-teman mengadakan yang namanya gerakan menulis buku Indonesia. Apakah sekedar membaca aja itu nggak cukup? Oke, sebelumnya saya definisikan terlebih dahulu tentang literasi ya, maksudnya secara umum gitu. Jadi kadang orang tuh taunya literasi ya udah tentang baca aja gitu. Padahal yang namanya literasi itu kompleks, mulai dari dia baca, nulis, menghitung, sampai hal-hal semacam itu untuk memecahkan permasalahan di kehidupannya, itu juga namanya literasi sebetulnya. Nah, di sini saya mengajak semua kalangan ya, semua lapisan, baik itu dari sekolah, kemudian masyarakat, akademisi, untuk ayo dong sama-sama yang namanya membangkitkan literasi. Kalau kita nggak bisa membangkitkan literasi di daerah kita, ya minimal di diri kita sendiri gitu. Itu yang paling utama. Kemudian yang saya tahu kalau di Brebes, khususnya di Brebes bagian selatan ini banyak sekali orang-orang yang sudah membumi apa sih istilahnya ya, terkenal lah ibaratnya di bidang literasi. Ada instruktur literasi, ada banyak penulis ya. Itu sayang sekali kalau misalnya kita cuman tahu tapi nggak belajar dari beliau-beliau ini. Benar. Gitu. Nah tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Elizabeth, gerakan menulis buku itu apa sih sebetulnya? Jadi gerakan menulis buku itu semacam platform, jadi semacam kegiatan, gerakan yang dibuat oleh ya sekumpulan orang-orang yang kita itu pengen yang namanya literasi itu dibumikan sejak dini gitu. Jadi sejak anak-anak itu duduk di bangku SD atau sekolah dasar. Jadi sasarannya ini, mohon maaf karena alhamdulillah tahun ini saya diberikan amanat menjadi salah satu sosialisator program literasi nasional. Jadi mau nggak mau ya saya harus menggerakkan terlebih dahulu sekolah-sekolah khususnya di wilayah Brebes, khususnya Bumiayu terlebih dahulu karena saya domisili di Bumiayu, untuk ayo sama-sama melek literasi gitu. Nah, untuk gerakan menulis buku sendiri itu sebetulnya program yang diberikan kepada sekolah, dalam hal ini baik kepada siswa, guru, ataupun kepala sekolah untuk berliterasi secara aktif. Jadi tidak cuman membaca tapi mencoba untuk berkarya. Nah, karyanya ini nanti akan dilombakan secara nasional dengan berbagai macam instansi ataupun sekolah yang sama-sama berpartisipasi. Semacam itu Mbak Elizabeth. Jadi karyanya berupa apa nih? Yang namanya karya, kita mulai dari hal yang paling sederhana lah. Misalnya dengan membuat puisi, ya kan, anak-anak SD kan udah diajarin gimana caranya bikin puisi. Mungkin kalau misal SMP sudah lebih ke cerpen gitu kan. Untuk anak SMA mungkin sudah mulai menulis esai, artikel, bahkan juga untuk bapak ibu gurunya sendiri. Jadi intinya kita sama-sama mengajak semua lapisan masyarakat, dalam hal ini khususnya para akademisi, untuk sama-sama menghidupkan literasi. Kalau nggak bisa secara
nasional ya di daerah kita sendiri, ya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Oke, aku setuju banget sih karena pas tahun 2006 atau 2000 berapa ya, seingatku tuh Indonesia tuh pernah jadi urutan ke-60 dari 61 negara yang melek literasi gitu. Dan itu artinya kita harus perlu lebih mengenjot lagi ya untuk literasinya ya Kak Vian ya. Iya betul. Tapi dari Kak Vian kan ngajar SMP. Kalau dari SMP-nya Kak Vian itu gimana? Pada mampu nggak nulis buku seperti itu? Mungkin banyak di luar sana guru-guru yang masa sih anak-anak kita pada bisa bikin buku gitu kan. Jadi sebetulnya gini, sebelum kita mengajak orang untuk menulis, ada baiknya kita jadi teladan terlebih dahulu. Lah kita nyuruh anak untuk nulis, minta anak untuk nulis, gurunya nggak nulis duluan ya sama aja kalau orang Jawa bilang jarkoni ya. Benar-benar. Ngajarin tapi nggak ngelakoni gitu nggak sih? Gitu kan. Nah ya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi saya masuk ke sekolah yang tempat saya mengabdi sekarang itu 2018 Mbak Elizabeth kalau saya boleh cerita. 2018 itu waktu saya awal datang ke sana, saya selalu tanamkan dalam diri saya. Jadi pengalaman sebelumnya waktu saya di Kalimantan itu, anak-anak suka banget sama buku. Jadi ketika saya lihat anak-anak lagi ya, di sini kok enggak sih gitu kan, kok beda sih gitu. Jadi ada dalam diri saya sendiri, ayo dong di sini juga harus melek literasi gitu kan. Gimana sih ya caranya biar di sini juga sama seperti anak-anak di pedalaman, melihat buku itu bukan hanya seperti bangkai kertas aja, nggak mau dipegang gitu kan, tapi pengen dibaca. Jadi mau nggak mau berarti gurunya harus meneladani terlebih dahulu. Jadi 2018 saya coba untuk memberi gebrakan di sekolah tersebut. Saya mulai menulis, mengikuti beberapa macam perlombaan. Ya alhamdulillah untungnya tulisan saya salah satunya diapresiasi. Jadi waktu itu dipanggil oleh PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi memperingati Hari Guru Indonesia di provinsi itu saya diapresiasi untuk mendapatkan hadiah dalam kategori menulis cerpen. Jadi itu dilombakan semacam itu dan alhamdulillah dapat juara 2. Waktu saya ketemu dengan Pak Ganjar, saya minta foto dengan beliau, kemudian fotonya saya sebarkan. Jadi saya pamer nih. Pamer. Ya bisa dibilang pamer lah ya. Pamer kepada anak-anak, ini loh kalau kamu bisa nulis, kalau kamu mau nulis, kamu bisa loh ketemu sama orang-orang hebat. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian di tahun 2018 itu saya coba dekati nih guru-gurunya. Awalnya karena saya bukan guru bahasa Indonesia ya, sekali lagi saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi saya tidak langsung menghadapi anak-anak untuk menulis semacam itu. Apalagi saya guru baru gitu ya, jadi harus mengambil hati lah dalam hal ini. Saya harus bisa mengambil hati anak-anak juga bapak ibu guru di sana. Jadi 2018 itu ya benar-benar bisa dibilang tahun merintis saya untuk literasi di sekolah saya. Kemudian 2019 saya coba untuk mendaftarkan sekolah saya melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku. Saya ajak anak-anak untuk mulai menulis. Jadi waktu itu eventnya memang sedang 17-an sekaligus ulang tahun SMP ya waktu itu. Jadi saya minta anak-anak untuk seluruhnya serentak menulis puisi. Dari situ barulah dipilih nih karya yang bagus mana, karya yang baik mana yang perlu dibimbing semacam itu. Nah itu saya minta bantuan dari guru-guru bahasa Indonesia. Jadi bukan saya sendiri yang bekerja, tapi dengan guru-guru yang lain gitu. Nah di 2019 itu akhirnya karya-karya anak-anak ini berhasil untuk dibukukan. Alhamdulillah nih. Dan kemarin di tahun 2020 sebelum lockdown, jadi 2 hari sebelum Solo lockdown gitu. Iya saya sampai takut sendiri ya. Sebelum lockdown itu saya ajak salah satu siswa saya yang karyanya terbaik menurut GSMB untuk mengikuti Festival Literasi Nasional. Jadi ada kesan sendiri, ada achievement sendiri bagi si anak, walaupun di sana dia nggak menang, tapi dia bisa bertemu dengan anak-anak lain di seluruh Indonesia gitu. Dan itu awal mula yang menurut saya ini awalan yang bagus nih. Dan di tahun ini tanpa saya minta pun Mbak Elizabeth, jadi sempat ya kemarin saya berterima kasih sekali dengan
Mas Fajar dengan apa waktu itu Merdeka Merdeka Aksara. lewat aksara. Iya, Merdeka lewat aksara. Waktu itu kan ada program bersama dengan Mas Fajar ya, ibaratnya kayak self healing ya, karena kita di pandemi ini. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan untuk anak-anak saya gitu kan awalnya, biar mereka nggak bosan. Saya ajak anak-anak untuk coba deh kamu nulis apapun tulisannya, mau puisi, mau cerpen, mau apapun deh. Yang penting kamu nulis tentang perasaan kamu selama masa pandemi ini gitu kan. Di lost kayak gitu. Oh, jadi materi itu bukan Bavian untuk diri sendiri, Iya, tapi benar. untuk orang lain juga. Benar, dan saya harus berterima kasih sama Mas Fajar. Jadi minta anak-anak untuk ayo dong, apa ya unek-unek yang ada di dalam diri kamu dikeluarin gitu kan dalam bentuk tulisan. Entah tulisannya dalam bentuk apapun nggak masalah gitu. Walaupun cuma 2 baris aja, 2 kalimat aja nggak apa-apa, yang penting itu bentuk tulisan. Dan itu diapresiasi oleh guru-guru. Guru-gurunya ikut nulis Mbak Elizabeth. Oke, keren banget ya. Itu ya walaupun saya boleh Pak Bu, silakan kalau misalnya mau ikut nulis nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Nah ini jadi momen lah masa pandemi, kemudian mereka bisa berkarya kan, beliau-beliau bisa berkarya, itu jadi momen Mbak Elizabeth. Akhirnya dengan inisiatif Bapak Kepala Sekolah juga kan, gimana kalau misalnya kita bukukan aja. Oke, kita bukukan. Dikasih judul apa nih? Way to Remember 2020 gitu. Jadi Wow, gimana jadi cara karya untuk mengingat seriusan. 2020? Serius itu. Sebagai salah satu pelaksana emang sing rasa jadi berguna banget. Gitu, itu salah satunya. Oke, by the way yang tadi Sabet bilang nih tentang peringkat ke-60 ya. Ya. Ternyata itu riset dari Central Connecticut State University. Jadi di tahun 2016 tentang peringkat keliterasian sebuah negara, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-60 dari 61 negara paling literate di dunia. Jadi 61 negara di dunia, Indonesia itu ke-60 gitu. Nah mungkin semoga dengan pandemi ini ya kita bisa langsung meningkatkan prestasi kita dalam hal literasi, biar kita ya seenggaknya 30-20 lah ya, lumayan ya Kak Fian nih. Ya lumayan. Iyalah, seenggaknya nggak bawah-bawah banget gitu lah, ada peningkatan gitu. Oke, termasuk berarti ini juga jadi untuk kompetitif juga ya buat teman-teman yang lain ya. Nah mungkin ini untuk dari sekolah-sekolah, mungkin ini ada beberapa ibu guru atau bapak guru yang lagi dengar, untuk informasi gerakan menulis buku tadi itu mereka bisa mendapatkan informasinya di mana atau bisa menghubungi siapa kalau mau mengikuti kegiatan tersebut Kak Fian? Oke, jadi ini sudah mulai pembukaan gelombang 2. Gelombang 1 kemarin saya sosialisasikan ke beberapa sekolah yang mungkin sekolah Bapak Ibu saya datangi, ya ini saya gitu, saya balik lagi gitu kan. Nah ini untuk gelombang 2 sudah mulai buka bulan September sampai dengan November, pendaftarannya selama 3 bulan ini. Kalau misalnya memang sekolah Bapak Ibu ingin berkarya, anak-anaknya ingin berkarya, kemudian difasilitasi. Nah, kami di sini sebagai inovator dan fasilitator mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan motivasi terlebih dahulu deh sebelum meminta anak-anak untuk nulis, yang memotivasi anaknya terlebih dahulu. Nah kalau misalnya memang sekolah yang ingin bergabung, boleh sekali menghubungi saya. Boleh sebut nomor WhatsApp nggak sih? Boleh, atau DM Instagram juga boleh, boleh. Facebook atau sebagainya mungkin. Oke, boleh juga menghubungi secara pribadi ke nomor WhatsApp saya 082242326468, atau bisa informasinya secara langsung dilihat di websitenya GMB, tulisannya GMB kemudian stripindonesia.com. Di sana sudah banyak informasi sekaligus fasilitas yang bisa didapatkan oleh sekolah Bapak Ibu ketika mengikuti program ini. Oke, keren banget ya. Bayangin aja lu lulus SMP terus langsung jadi penulis Ki. Waduh. Wow. Sebenarnya banyak bakat terpendam orang yang biasanya suka menulis, tapi karena memang nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang mendukung juga, jadi terpendam. Makanya buat yang ngerasa nih kayaknya bisa karena bukan cuman cerpen ya kan, bisa puisi juga, bisa untuk coba ikut ya kan. Iya benar. Siapa tahu nanti bisa. Kalau kita lihat kan juga di sosial media udah banyak quotes gitu ya. Itu juga termasuknya tulisan kan ya Kak Vin ya. Iya, kita juga
bacalah beberapa bukunya Versa Besari itu kan pastinya banyak quotes-quotesnya ya, yang Biasanya kadang dari kayak sana. kita tuh jadi terpacu gitu loh, ikutan bucin gitu. Nah kalau Kak Vian sendiri nih pernah di SMA-nya kan pernah menulis buku juga. Betul. Semenjak menulis buku, apakah itu menjadi membuat siswa-siswa Kak Vian itu menjadi lebih semangat lagi menulis buku, atau itu hanya sekedar enggak kok, walaupun mereka udah punya buku mereka enggak sesemangat itu, atau gimana? Iya. Jadi tahun ini saya berikan kesempatan kepada anak. Jadi kalau dulu itu kan saya minta anak-anak, ayo coba nulis semuanya, semua siswa tanpa terkecuali. Tahun ini saya sistemnya seleksi. Oke, sayembara ya. Betul. Jadi saya buatkan sayembara biar ada naik sedikit lah derajatnya gitu ya. Lebih susah ya. Iya, jadi saya buat seleksi atau sayembara, dan bukan lagi puisi tapi cerpen. Ayo coba nulis cerpen, boleh tentang kehidupan kalian atau siapapun yang bisa kalian tulis lah. Mungkin orang-orang yang di sekitar kalian yang memotivasi, yang kemudian jadi superhero buat kalian itu silakan ditulis gitu. Dan alhamdulillah tanpa saya suruh Mbak Elizabeth ini, aduh saya senangnya gitu di situ. Tanpa saya suruh mereka sudah mulai mengumpulkan karyanya. Kalau misalnya ditanya sudah berapa nih yang mengumpulkan, target saya 50 peserta, yang sudah mengumpulkan sekitar 70 peserta. Itu kan luar biasa ya. Apresiasi tersendiri ya. Iya, itu sampai di situ, sampai di itu aja saya udah senang banget gitu. Entah di luar kualitas tulisannya atau gimana, itu nggak masalah. Yang penting mereka sudah mau terlebih dahulu untuk menulis, itu apresiasi yang luar biasa untuk saya pribadi. Ya, dan itu nunjukin sih bahwa yang batch satunya itu, yang pertamanya itu benar-benar sebagai pemantik ya. Betul. Oke. Terus kemudian kemarin pas Merdeka lewat Aksara kan sampai juga lihat loh ada launching buku, dan Mbak Vian juga ikut kan ya. Iya. Yang buku apa? Negeri Daha. Negeri Daha. Ah. Jadi di buku Negeri Daha itu itu kumpulan cerpen, dan di dalamnya itu kayak memuat cerita-cerita lokal gitu. Jadi kayak semisal Lumbung Sanga itu ada di Galuh Timur ya Kak ya. Betul. Nah ada yang cerpen dia tuh ngambil dari cerita Lumbung Sanga itu kayak gitu. Nah mungkin bisa dijelasin nih sambil cerita juga tentang buku Negeri Daha itu Kak Vian. Kalau Kak Vian sendiri nulis apa? Saya nulis judulnya itu Vespa Bapak. Coba kalau misalnya Mbak Elizabeth sama Mas Rizky dengerin ada cerita judulnya Vespa Bapak, itu kira-kira ceritanya tentang apa? Kalau aku sih mungkin tentang anak kecil, terus sayang banget sama bapaknya. Mungkin bapaknya pergi ya, terus yang tersisa hanya Vespanya. Aku sih gitu. Sedetail itu ya. Iya. Kalau kamu gimana Ki? Kalau Mas Rizky? Ya mungkin tentang kenangan yang ada sama antara Vespa dan si bapak. Oke. Oke, kurang lebih begitu. Jadi hampir nyaris bener dari Mbak Elizabeth, tapi yang pergi Vespanya sekarang. Oh, yang pergi. Ya, aku salah. Gitu. Jadi khusus untuk yang saya tulis itu saya ambil memang dari pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, saya kembali lagi, saya coba tulis tentang lingkungan di sekitar Bumi Ayu yang menggambarkan sekali yang namanya Bumi Ayu. Apa itu Pasar Cilik? Pernah dengar nggak? Pasar Cilik itu ada di mana? Yang Jatisawit bukan? Iya sih? benar, Iya. Pasar Cilik. Krustin, tau Krustin ada di mana? Krustin apaan? Ayo. Baru dengar, serius. Baru dengar. Nah, coba deh jalan-jalan ke Jatisawit. Itu ada Tugu Cerobong Asap, dulu bekas pabrik. Yang di mana? Dekat SD Jatisawit 4. Oh iya tahu. Nah, tahu. itu namanya Krustin itu. Oh, Itu dulu menara jadi itu ya? lambang kejayaan. Kalau tim sepak bola dulu namanya Krustin. Oh, ini pasti menang nih gitu dulu gitu kan. Nah, itu jadi menggambarkan tempat-tempat, beberapa tempat yang ada di wilayah Bumi Ayu yang mungkin oh iya ya, nostalgia lagi nih zaman dulu nih gitu kan. Terus bioskop Sena kan pernah dengar juga, pasti pernah lewat juga. Terus di belakang bioskop Sena ada yang jual tahu goreng, hal-hal semacam itu kan sederhana sebetulnya, tapi perlu lagi diingat ya supaya Iya, benar-benar. generasi yang nantinya gitu kan mungkin nggak sempat lihat yang namanya gedung bioskop Sena, oh sekarang tinggal bangkai doang nih gitu kan. Nah, oh dulu sempat jadi ada bioskop nih di Bumi Ayu gitu kan. Jadi Oke. sebagai gambaran, dan
Kalau cerita-cerita yang lain memang teman-teman mengambil dari cerita lokal deh di wilayahnya sendiri. Seperti tadi yang Mbak Elizabeth bilang ada Lumbung Sanga, kemudian ada yang bercerita juga tentang Negara Daha gitu kan. Kenapa sih namanya Negara Daha gitu deh. Ada juga yang bercerita tentang hal tersebut. Oke, berarti itu fiksi ya? Iya. Oke. Itu untuk apa tadi? Gemar. Buku Yang gemar gerakan menulis. buku. Itu cuman untuk sekolah ataupun umum? Jadi gerakan menulis buku itu banyak programnya. Salah satunya adalah gerakan sekolah menulis buku. Selain itu ada juga program yang lain seperti misalnya Adi Acarya Award itu untuk Bapak Ibu guru yang mau menulis menerbitkan buku secara tunggal gitu. Itu nanti masuknya ke sana. Atau misalnya para akademisi dalam hal ini misalnya mahasiswa, dosen gitu kan. Itu boleh juga menulis. Jadi programnya tidak hanya untuk sekolah, tapi untuk semua kalangan. Oke, berarti penyiar juga bisa ya. Karena boleh. Rizky Kan sepertinya umum, ini betul. mulai lagi tertarik menulis. Umum masuknya ada juga di situ. Oke, keren banget ya Ki ya. Waduh, iya tentunya. Apalagi kayaknya zaman sekarang paling suka nulisnya itu pakai jempol di HP. Tahu nggak sih? Jadi tuh dulu tuh aku pernah ya ikut semacam seminar gitu, bahwa apa yang kita temukan itu harus kita tulis gitu ya. Karena memori kita itu kan nggak bertahan lama gitu ingatannya. Kayak misalkan bikin puisi nih, inspirasinya itu dari pohon. Ada pohon yang jatuh dari tangkainya. Nah, misalkan kamu daun. Pohon jatuh. Ya, Rizky udah gitu amat ya. Aku dikurasi sama guru biologi. Kayak misalkan kamu ditinggalin pacar kamu ya Ki. Kamu tuh jangan bikin story yang kayak oke, makasih kamu udah ninggalin aku gitu. Itu secara literasi tuh kurang banget gitu ya. Tapi mungkin bisa kayak daun jatuh dari tangkainya masih meninggalkan getah kayak gitu. Maksudnya kayak dia ninggalin aku dan aku masih sakit ini gitu. Aduh, ya terkadang ketika kita galau. Iya, bener. Ketika galau itu kata-kata mutiara langsung dengan indahnya keluar dengan sendirinya. Harus bisa dijadiin karya ya. Benar. Jadi benar-benar yang kemarin kita juga sempat di Merdeka Aksara sempat dibahas juga ya. Kayak misalkan sedihnya kamu, senangnya kamu kalau bisa tuh harus jadi karya. Karena yang namanya tulisan itu, setuju nggak Fian? Nggak Kak Fian, kalau misalkan tulisan itu bisa membuka atau kayak kayak menjadi sebuah gambaran dari sebuah peradaban. Iyalah, jelas. Ya kan? Itu juga disampaikan di cerpen Negeri Daha itu juga. Jadi dulunya yang namanya wilayah Bumi itu seperti ini loh gitu ya, tadi saya bilang kan. Ada yang dulu sebelum Negeri Daha juga ada cerita rakyat tentang Galuh Purba. Mungkin nggak semua orang tahu, orang Bumi tahu kalau misalnya dulu tuh ada loh kerajaan Galuh di sini gitu kan misalnya. Nah, itu hal-hal semacam itu kan bisa tuh Benar. memberikan informasi ya kepada orang banyak tentang hal-hal yang sekarang itu nggak tahu deh bisa dapatnya dari mana gitu. Dan kerennya lagi itu ditulis oleh anak muda di Bumi Ayu, Brebes Selatan. Yang bikin aku bangga itu sih. Kayak misalkan kalau kita nggak baca buku itu, kita nggak bakal tahu Nyi Rantansari itu siapa. Kamu tahu Nyi Rantansari? Enggak. Berarti harus baca Iya, itu bukunya. adalah awal mula adanya Bumi Ayu gitu. Ya nggak Kak? Ya pokoknya harus baca Iya, deh iya, bukunya iya, dulu. benar-benar. Pokoknya Nggak mau harus spoiler lah ya. Nggak mau spoiler, harus baca. Bukunya kan udah dicetak. Udah Udah. launching, kita Dijual, udah launching. Umum bebas. Dijual umum, harganya Rp50.000, murah banget. Waduh. Dengan Rp50.000 itu kita bisa kenal Brebes Selatan dari berbagai sudut pandang. Keren banget sih, dan itu karya anak-anak Bumi Ayu gitu. Oke, iya. Jadi yang pingin tahu mendalam tentang Brebes, ya tinggal beli itu buku itu aja ya kan? Bener. Sekarang gini, biasanya kalau SD SMP itu ada kan lomba yang baca cerpen gitu ya Kak ya. Betul. Nah, rata-rata tuh kan mereka pasti lihatnya kan di buku-buku kan. Cerpennya misalkan Timun Mas, terus cerpennya apa tuh yang Bondowoso, yang justru dari kota-kota luar Lain, loh. Sebenarnya betul. kita tuh punya cerpen yang khas dari Bumi Ayu tuh banyak ya kan Kak. Dari mulai kayak misalkan tentang pohon keramat yang ada di desa Keramat, terus kayak Batu itu loh, jaran ya, yang batu di jaran di Laren, terus kayak larangan menggunakan baju hijau di Keramat gitu ya betul. kan.
Oke, itu keren banget Kaya sih. Wow. banget ya, Bumi itu kaya banget ya. Kaya banget. Brebes Selatan. Brebes Selatan Oke. kaya banget. Oke, balik lagi nih ke adaptasi. Mm-mm. Tadi kan Kak Vian membahas tentang formula. Mm-mm. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan formula, kalau kita ibaratkan resep masakan itu kan harus dicoba beberapa kali ya. Mm-mm, Nah, betul. kalau Kak Vian sendiri membuat formula pembelajaran itu, Kak Vian menemukannya itu dengan cara seperti apa? Yang pertama jelas riset tuh, Mm-mm. riset nih bahasanya. Jadi saya harus tahu dulu kondisi anak itu seperti apa, Mm-mm. baik secara sosial, finansial maupun psikolog anak sendiri. Mm-mm. Jadi itu harus tahu. Yang namanya guru pasti tahu. Jadi jangan ditanya, oh gimana caranya, yang namanya guru pasti tahu. Gimana pun caranya, karena setiap waktu ya, hampir mungkin setiap hari kali ya, kalau misalnya ini pembelajaran secara luring itu pasti guru kan ketemu dengan murid. Mm-mm. Jadi pasti tahu. Itu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencoba. Jadi jangan malas untuk mencoba. Dari berbagai macam materi yang disampaikan oleh webinar, ambil satu yang sesuai dengan kondisi murid, bapak, ibu, guru semuanya. Oke. Mungkin di satu sekolah itu berbeda dengan sekolah yang lain. Mungkin di satu kelas berbeda dengan kelas yang lain. Itu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Mm-mm. Iya, kalau misalnya sudah nemu formulanya, ya silakan dilakukan, kemudian dikreasikan supaya anak muridnya atau anak didiknya tidak merasa bosan untuk tetap bisa belajar di rumah saja. Oke, dan yang terakhir evaluasi ya. Oh, Jangan iya, lupa ya, betul. barangkali ada Itu formula harus, yang salah gitu. Betul, itu harus dilakukan. Oke, silakan Ki, ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya ini masih tercengang sama Kalimantan deh. Iya sih, waduh itu bisa sambil belajar bahasa juga kan. Bener. Emang itu cita-citanya Rizky dari dulu tuh itu, pengen ngajar di pedalaman gitu ya kan. Ya, Ki? enggak ngajar Ini juga serius sih. kan? Ini berhubung waktunya juga udah semakin menipis nih, mungkin ada motivasi ataupun tips di saat adaptasi belajar di era pandemi ini. Buat closing statement nih. Oke, untuk semuanya, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga untuk semua orang yang sedang gelisah di masa pandemi ini, mohon jangan dijadikan sebagai halangan, tapi dijadikan sebagai tantangan untuk tetap bisa berkarya. Oke, ini tepuk tangan enggak sih? Bener. Waduh. Ya, makanya Rizky masih terheran-heran. Kenapa nggak jadi guru bahasa Indonesia aja? Iya ya, gitu kata-katanya loh. juga bagus ya, persuasif juga kan. Gitu ya. Dari Oke. tadi Rizky mikirnya guru bahasa Indonesia. Padahal aslinya apa tadi? Biologi. Tuh kan, lupa. Biologi ya Sains, kan. guru Sains. IPA. Oh, IPA. Iya, IPA. Kayaknya jauh banget ya kan dari sains terus ke penulisan. Ya sebenarnya apapun gurunya ya kan, kalau misal emang mau berkarya ya kenapa tidak? Betul. Jadi kita juga jadi tahu nih, di pandemi ini ada dua jenis manusia. Manusia yang menerima pandemi sebagai tantangan dan manusia yang menerima pandemi sebagai alasan. Waduh, kasih tepuk tangan. Iya. Gak nyangka loh bisa keluar kayak gini. Aduh. Oke. Dan ya berhubung waktunya juga sayang banget sayang waktunya sekali, sudah habis di kesempatan hari ini. Terima kasih tentunya untuk Kak Vian, semoga sukses Sama-sama. terus Amin. dan semua yang diharapkan di tahun ini semuanya lancar. Amin. Amin. Dan Kak Vian juga lagi berkeinginan bikin sekolah ya bersama Pak suami ya. Semoga tercapai. Amin. Waduh, ya kenapa tadi nggak dibahas? Iya, nanti biar bisa diundang lagi. Iya. Bener. Dan sorry banget yang buat yang request lagu, nanti kita bisa request lagu setelah ini bersama DJ Rizky ya. Iya, tenang. Rizky masih stay sampai jam 12 malam. Tenang ya, 3 jam non-stop. Biasa. Akhirnya terima kasih buat Kak Vian dan untuk pembahasan tema kita malam hari ini, adaptasi belajar di era pandemi, semoga bisa bermanfaat tentunya untuk sahabat berkelana semuanya lagi pada stay tune. Dan iya, yang mungkin temennya kira-kira butuh informasi tentang ini, tenang, kita ada live, jadi nanti bisa langsung di-share dan Iya, dibagikan. benar banget. Dan tentunya. juga kita live-nya disimpan juga kan di YouTube ya. Aha, iya, nanti tinggal pantengin aja YouTube Top FM juga di situ nanti udah ada kok ya. Terima kasih. Nanti semoga di minggu depan kita tentunya bakal ketemu lagi di Selasa Benar. Berkelana dengan tema-tema yang menarik lagi. Bener banget. Dan tentunya dengan narasumber yang menarik lagi, yang beda-beda lagi, Aha. yang tentunya bakalan
ngobatin kekepoan kalian terhadap Bumi Ayu dan sekitarnya. Oke, yaudah deh. Berhubung waktunya juga udah habis, langsung aja. Akhir kata saya DJ Rizky. Dan saya Sabe dan juga ada Kavian. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua.